saya kemudian makin yakin bahwa ini ada masalah. Masalah pada pemahaman. Karena tadi itu wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Biasanya diartikan bagaimana ini? Yang mondok-mondok ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Artinya bagaimana? Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadit taqwa. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Berarti sebaik-baik bekal adalah nah itu salah. Sebaik-baik bekal adalah uang. Loh betul ini. Ini salah ini memahaminya, ya. Di pondok-pondok pesantren, saya langsung saja mengatakan di pondok-pondok pesantren, di forum-forum pengajian, kemudian di khutbah-khutbah, itu salah memahami wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kemudian diartikan takwa adalah sebaik-baik bekal. Salah. Yang benar adalah sebaik-baik bekal adalah apa, adik-adik? Uang. Kenapa kok uang? Padahal ayatnya sebaik-baik bekal adalah takwa tadi itu di dalam Al-Qur'an. Maksudnya begini, dulu ada jamaah haji. Makanya ini saya sampaikan di IPHI ini. Dulu ada jamaah haji, itu ayat lengkapnya kan begini. Ayat lengkapnya itu tengah-tengah persis juz 2 itu. Al-hajju asyhuru ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah. Kemudian baru wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jadi ayat ini berbicara tentang jamaah haji. Di antara jamaah haji ini berasal dari Yaman. Orang Yaman mau pergi ke Mekah. Ya, Yaman ke Mekah itu jaraknya itu lebih dari Surabaya ke Jakarta. Tapi mereka jalan kaki naik onta. Kemudian mereka kepedean, jamaah hajinya ini kepedean. Kami ini adalah tamu Allah. Kalau tamu Allah, maka kami ini akan diurus oleh Allah. Pedean enggak? Maka kemudian mereka enggak bawa bekal. Mereka kalau bahasa Indonesianya bonek. Pernah kan ingat dulu itu penonton bola? Tapi enggak saya sebut dari mananya ya. Penonton bola mau ke Jakarta, jaraknya tadi itu jauh sekali, ya 600 sampai 800 km kalau tadi itu. Yaman sampai ke Mekah itu nanti silahkan di googling, saya nggak begitu hafal. Tapi yang jelas tadi itu lebih jauh dibandingkan Surabaya ke Jakarta. Nah mereka bondo nekat. Akhirnya keleleran di jalan, gitu. Keleleran di jalan gimana? Nasibnya gimana? Akhirnya minta-minta, membuat orang lain di jalan merasa kasihan, kemudian membuat mereka jadi tidak terhormat. Karena tadi itu membuat susah orang di jalan-jalan tadi itu, maka kemudian dikritik oleh Allah, ditegur oleh Allah. Negurnya gimana? Kalian tuh kalau mau haji bawa bekal, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Begitu. Jadi disuruh bawa apa? Bawa bekal. Karena kalau membawa bekal, maka akan membuat kita jadi bisa mempertahankan ketakwaan, kehormatan. Kehormatan itu di dalam Islam adalah ketakwaan. Jadi yang terbaik apa bekalnya? Apa bekalnya adik-adik yang paling bagus? Berarti apa Pak Wanto? Yang terbaik berarti apa? Yang terbaik adalah uang dong, bekalnya yang terbaik gitu. Nah nanti kalau takwa gimana takwa? Takwa nanti ada ayat yang lain. Ayat yang lainnya misalnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah itu pun kemudian ada sahabat yang kemudian bertanya, ya Rasulullah, kok syaratnya berat banget katanya. Berat gimana maksudnya? Takwanya harus haqqa tuqatih, harus takwa yang sepenuh takwa. Mana kami bisa gitu. Maka kemudian ayatnya diganti. Ayatnya diganti dengan fattaqullaha mastata'tum. Nah gitu. Jadi ayatnya kemudian diganti, dinasakh namanya di dalam ulumul Quran. Nanti belajar dengan Pak Adang nih. Karena dekan Fakultas Usuluddin, ada jurusan tafsir dan hadis.
Nah, jadi tadi kalau ayat yang tadi itu ingin menjelaskan bahwa kita ini harus punya uang. Adik-adik semua ini yang ada di sini ini ya, nanti harus jadi orang berilmu, harus jadi orang ini contohnya di depan kita, ya kan? Beruang, harus jadi beruang seperti Pak Wanto, ya kan? Harus menjadi apa? Beruang, bukan beruang, beruang. Loh ya penting karena tadi itu disebutkan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ini saya kasih contoh. Kenapa saya berani bilang bahwa sebaik-baik bekal tadi itu adalah uang. Misalnya nih, adik-adik nanti diajak haji oleh Pak Haji Wanto, ya. Amin, Pak. Saya juga diajak, boleh. Ya, kalau diajak haji, mau bawa bekal nggak? Mau. Seperti ibu saya, karena ibu saya orang kampung sana di Rembang, duitnya belum banyak-banyak amat. Nah, kemudian dia diceritain oleh temennya, Bu, nanti kalau di Arab sana itu makannya susah. Kalau mau beli makan nasi padang itu harganya mahal. Nah, orang desa ditakut-takuti gitu kan, takut beneran ya kan. Maka kemudian bawa beras ibu saya. Berasnya ditaruh di dalam jerigen, ditutup, kemudian dimasukkan koper. Nah, ibu-ibu yang dulu-dulu yang hajinya pada tahun 90-an pasti tahu ya kan, Bu? Ada yang bawa beras, Bu? Ada ya kan? Karena duitnya ini belum banyak. Ibu saya termasuk yang bawa beras. Coba kalau duitnya banyak kayak Pak Wanto, tanya, apakah Pak Wanto bawa beras? Ya enggak. Bawa plastik. ATM ya kan? Loh gitu. Nah, tadi itu adik-adik bawa beras boleh. Misalnya, wah nanti di sana mau makan daging, bawa kambing, boleh? Boleh. Tapi bawanya susah apa enggak? Susah. Bawa sapi, boleh? Boleh. Bawanya gimana? Bawa kelinci? Wah, nanti dimakan di sana bawa kelinci. Bawa ayam, boleh? Boleh. Tapi susah. Bawa sandal yang banyak, nanti kalau sandalnya hilang di sana. Bawa sandal sekarung misalnya. Boleh? Nah, maka bekal yang paling baik apa? Uangnya nanti masih ditanya lagi. Uangnya apa yang paling baik? Uangnya apa? Rupiah, real atau dolar? Real kalau mau ke sana, tapi dolar juga laku di sana, ya kan? Dolar Singapura maupun dolar Amerika laku, tapi yang pasti laku adalah real. Maka ini Pak Ustadz ya, bapak-bapak, ibu-ibu, para pengasuh ini memang banyak ini kesalahan-kesalahan perspektif, kesalahan-kesalahan pemahaman tentang Al-Quran yang tadi itu diantaranya adalah watazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Nah, yang dimaksudkan sebaik-baik bekal di situ adalah uang. Makanya adik-adik semua nanti mau jadi orang kaya atau orang miskin? Mau jadi orang kaya atau miskin? Jangan cuma kaya dong. Kalau ditanya mau jadi orang kaya atau miskin, jawab kaya raya itu. Ya, mau jadi orang kaya atau miskin? Kaya atau miskin? Ulangi sekali lagi, kaya atau miskin? Nah, itu baru benar. Kalau kaya itu belum cukup nanti itu loh, untuk ngurusi IB, untuk pergi haji, untuk ini loh, keluarga, ngurusi banyak orang. Kalau kaya tok itu nanti masih belum cukup. Nah, kekayaan kita itu oleh Al-Qur'an dikatakan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian dengan harta kalian dan jiwa kalian. Loh, di dalam Al-Qur'an nih. Dan ini ayatnya diulang-ulang, tapi redaksinya beda-beda. Ya. Al-Qur'an mengatakan jihad itu dengan apa? Dengan harta loh. Di dalam Al-Qur'an dikatakan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian dengan harta kalian dan jiwa kalian. Enggak ada, Pak, di dalam Al-Qur'an itu wajahidu bi ababikum, itu enggak ada. Berjihadlah kalian dengan abab kalian, enggak ada. Ya, bi ababikum, dengan abab kalian cuma ngomong tok itu enggak bisa. Jadi berjihad itu harus pakai uang. Berjihad itu pakai uang. Sahabat-sahabat Nabi itu banyak yang kaya. Tadi itu Nabi kaya.
Tapi Nabi kemudian menghabiskan harta kekayaannya untuk berjihad fisabilillah. Nabi Muhammad orang kaya atau orang miskin? Kaya, kaya raya. Nabi Muhammad itu, ini usia, kalau di dalam buku-buku, di dalam kitab-kitab dijelaskan, Nabi Muhammad pada usia 4 tahun itu sudah bisa menundukkan onta. Onta pada saat itu adalah kendaraan untuk berdagang ke luar negeri. Kalau sekarang berarti onta itu apa? Bisa, ya kalau pesawat kan terbang, ini mobil aja lah. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu sudah bisa beresin mobil pada usia 4 tahun. Makanya pada usia 8 tahun diajak bisnis ke luar negeri oleh Abu Thalib. Satu-satunya anak kecil. Ingat gak ceritanya nih adik-adik nih? Ingat ketika diajak bisnis ke luar negeri oleh Abu Thalib, kemudian ada pendeta Buhairah namanya, yang sudah mendapatkan informasi bahwa nanti akan ada Rasul yang terakhir. Ciri-cirinya dia adalah anak yatim. Anak yatim loh. Sayangnya udah gak ada nabi lagi. Kalau nabinya belum keluar, nah ini punya potensi untuk jadi nabi. Sayangnya sudah ditutup, udah gak ada nabi lagi. Nah, di antara ciri-cirinya adalah anak yatim. Itu. Kemudian dia selalu dinaungi awan. Maka ketika lewat di depan kuilnya Buhairah itu, kemudian Buhairah memanggil tuh rombongan dari Mekah itu. Dipanggil untuk masuk ke dalam rumahnya. Nah, kemudian ketika yang tua-tua, yang senior-senior udah masuk rumahnya, nah kemudian Buhairah mengatakan, kok masih ada yang di luar? Gitu. Kemudian Abu Thalib mengatakan, semua udah masuk. Enggak, masih ada yang di luar. Gitu. Dia udah tahu tuh, karena awannya masih di luar. Gitu. Awannya masih kelihatan di luar. Maka kemudian panggil itu yang masih di luar. Itu cuma anak kecil katanya. Iya, anak kecil gak apa-apa. Kemudian anak kecilnya tadi, Nabi Muhammad, ya Muhammad kecil, pada usia 8 tahun tadi itu, 8 atau sampai 12 tahun, dipanggil masuk. Kemudian ditanya, ini siapa ini? Ini anakku, kata Abu Thalib. Bukan, ini pasti bukan anakmu. Oh iya, ini anak saudara saya, tapi saudara saya udah meninggal. Nah itu betul. Maka kemudian dilihat, di punggungnya ini ada tanda kenabiannya. Anak ini akan jadi orang besar. Loh gitu. Kemudian tadi itu belajar bisnis tadi itu, kemudian jadi orang kaya Nabi Muhammad itu. Jadi CEO sukses Nabi Muhammad. CEO itu apa Pak? Bahasa Semarangnya Pak? Pelaksana, ya kan? Jadi direktur. Nah, direktur utama. Jadi dirutnya perusahaan Ibu Khadijah. Nah kemudian sukses besar. Jadi Ibu Khadijah itu kekayaannya 2/3 kekayaan Makkah. Loh kurang kaya apanya coba. Tapi kemudian harta kekayaannya itu digunakan untuk berjihad fisabilillah. Ketika menikah dengan Nabi Muhammad, Ibu Khadijah bilang gini, wahai suamiku, kamu tahu kan saya ini orang kaya raya. Kamu boleh menggunakan harta saya ini untuk apapun yang kamu inginkan. Bedakan dengan ibu-ibu sekarang. Kalau ibu-ibu sekarang bilang apa? Habis nikah, duitmu, duitku, 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 kan gitu kan. Tapi kalau Ibu Khadijah nggak gitu. Ibu Khadijah bilang, duitku ini banyak, kamu habiskan juga boleh. Yang penting kamu seneng. Kenapa? Ibu Khadijah udah tahu, ini adalah calon Rasul. Calon Rasul itu nanti akan menjalani tugas berat. Tugas beratnya itu akan menghabiskan uang. Tadi itu karena mau berjuang. Nah gitu ya. Karena apa? Ibu Khadijah itu sudah sejak muda ini, seperti adik-adik yang di sana itu cita-citanya jadi istri Rasul yang terakhir. Makanya ini diceritakan oleh Martin Lings ini di dalam bukunya Muhammad Rasulullah. Sama ada satu lagi orang Yahudi yang menulis tentang ini, namanya Leslie Hazilton di dalam bukunya The First Muslim. Tapi yang dirujuk juga kitab-kitab yang canggih-canggih nih, kitab-kitabnya ulama-ulama Islam. Nah, tadi itu Ibu Khadijah ini adalah orang yang sejak awal bercita-cita untuk menjadi istri Rasul yang terakhir. Makanya Nabi Muhammad itu bahasanya Pak Wanto, itu Nabi Muhammad itu jadi ande-ande lumut. Tahu nggak ande-ande lumut? Iya kan Pak? Iya. Yang unggah-unggahi gitu. Karena dia tahu, oh ini beneran ini calon Rasul yang terakhir. Iya, yang wedok yang lamar. Cuma gini nih, ini jangan sampai salah juga ini.
Caranya, jadi kalau perempuan lihat laki-laki tidak harus langsung sudah kaya. Kalau sudah langsung kaya kayak Pak Wanto bagus, ya kan? Tapi kalau kira-kira potensial kaya, itu boleh ditembak duluan. Boleh, ya unggah-unggah itu boleh. Contohnya siapa? Ibu Khadijah. Tapi caranya bikin tim sukses. Mak comblang kalau sini ya. Harus ada tim suksesnya. Ibu Khadijah dulu nggak nembak sendirian, dia ngomong kepada temennya. Kemudian temennya ini namanya Nafisah. Kemudian melakukan, ya bahasa saya ini dosen ilmu politik soalnya, jadi nggak. Jadi kemudian melakukan lobbynya kepada keluarganya Abu Thalib. Kemudian lobbynya hampir deadlock, ya hampir deadlock. Kemudian dijelaskan, maka kemudian diatur sedemikian rupa yang melamar tetap Nabi Muhammad yang melamar Ibu Khadijah. Nah ini sekali lagi berarti Nabi Muhammad sudah memberikan contoh sebagai orang kaya atau orang miskin? Kaya raya. Ya adik-adik, nanti jadi orang kaya atau orang miskin? Kaya raya. Senang saya. Nanti sekolah di tempat saya, kalau mau SMP SMA boleh. Nanti di sana diajari tadi itu pelihara kambing, pelihara sapi dan lain-lain. Di Rembang, Pondok, nanti saya kasih beasiswa. Kalau masih kurang ada Pak Wanto, jangan khawatir. Ada Pak Harsono, ada Pak Ferry, gampang, duitnya banyak semua ini. Ya, ada Pak Heru, banyak di sini, jangan khawatir, banyak. Ya temannya banyak, sekolah di sana itu seluruh Indonesia ada. Ya dari Padang sampai kecuali Papua nggak ada, tapi seluruh Indonesia ada. Ini yang pertama ya, yang pertama. Yang kedua, ini makanya saya taruh di belakang. Ini ayat tentang haji juga. Kalau tadi kan tentang haji, ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, disalahpahami. Nah, dulu juga ada orang yang salah paham tentang ayat innas sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Itu surat Al-Baqarah ini dua-duanya. Innas sofa, sesungguhnya sofa, wal marwata dan marwah, itu min sya'airillah, termasuk di antara syiar-syiar Allah. Faman hajjal baita, maka barang siapa yang haji ke Baitullah, awi tamaro, atau berumroh, fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima, maka tidak dosa atasnya untuk sa'i antara sofa dan marwah. Istilah yang digunakan tawaf ya, karena sa'i itu kan begini. Sa'i itu begini kan? Ini masih ada tawafnya juga. Jadi dari sofa, marwah kan tidak langsung balik sini. Tapi sebelah kanan ini kan, ingat saya ini. Nah, terus balik sini kan, muter juga kayak rantai kan. Nah, kalau di mana? Kalau di tawaf di Baitullah kan bentuknya bulat. Tapi kalau ini bentuknya begini. Maka istilah yang digunakan dalam Al-Qur'an juga fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Tawaf yang dimaksudkan di ayat itu adalah sa'i. Jadi kalau haji atau umroh tidak dosa kalau sa'i antara Sofa dan Marwah. Loh, coba istilahnya aneh Al-Qur'an itu. Padahal sa'i antara Sofa dan Marwah itu hukumnya apa? Ayo adik-adik, ingat enggak? Hukumnya apa? Hukumnya apa? Loh, bukan hanya wajib, tapi rukun. Rukun itu, bedanya rukun dengan wajib apa? Kalau wajib bisa diganti dam kalau ditinggalkan, tapi kalau rukun haji, kalau ditinggalkan maka hajinya tidak sah. Loh gitu, harus ngulang lagi. Maka ini ya, aneh ini Al-Qur'annya kok mengatakan innas sofa wal marwata min sya'airillah, barang siapa haji atau umroh maka dia tidak dosa untuk sa'i antara Sofa dan Marwah. Ini kayak gini. Ini adik-adik ini mestinya nunggu saya selesai atau pulang sekarang? Nunggu selesai dong, yang bagus. Tapi saya bilang, adik-adik kalau mau pulang tidak dosa. Kalau pulang nggak dosa. Berarti baik pulang atau baik di sini? Baik di sini. Kalau tadi itu haji atau umroh, maka tidak dosa kalau sa'i antara Sofa dan Marwah. Berarti kalau tidak dosa kalau sa'i antara Sofa dan Marwah, berarti lebih baik sa'i atau lebih baik nggak sa'i?
Loh, gimana? Tidak dosa. Kalau sa'i antara Safa dan Marwah, berarti bagus mana? Bagus sa'i atau bagus enggak sa'i? Kalau dari kalimatnya. Kalau dari kalimatnya bagus enggak sa'i. Loh gitu kalau kalimatnya. Tapi pada saat itu ada konteksnya dan ini sahabat salah paham. Bingung dia, kok ayatnya begini? Ditanyakan pada Ibu Aisyah. Ibu Aisyah, ini sa'i antara Safa dan Marwah ini kan rukun, tapi kok ayatnya tidak dosa kalau sa'i antara Safa dan Marwah? Oh, dulu ceritanya begini. Ceritanya dulu orang-orang Islam mau umroh. Nah, tapi pada saat itu ada berhalanya banyak sekali. Kalau di buku-buku, di kitab-kitab dijelaskan. Jadi berhalanya itu ada berapa jumlahnya? Ada berapa? Disebut biasanya itu jumlahnya 360. Berapa? 360. Maksudnya apa kok 360? Siapa yang hitung? 360 itu maksudnya adalah sudut lingkaran. Ini Pak Ferry nih 360 derajat. Jadi maksudnya bagaimana? Orang Arab itu punya ungkapan-ungkapan yang luar biasa. Tadi itu 360 itu maksudnya setiap sudutnya itu ada berhalanya. Begitu, Pak. Iya, 360 derajat akan muter kan? Jadi di segala sudutnya itu ada berhalanya. Karena setiap sudutnya ada berhalanya, orang-orang yang baru masuk Islam itu takut kalau nanti sa'i antara Safa dan Marwah nanti jadi syirik. Begitu ceritanya. Maka kemudian turunlah ayat ini. Ayat ini baru kemudian diturunkan oleh Allah. Kalau mau haji atau umroh tidak dosa kalau sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi jangan sampai salah ini memahami ayat ini. Nanti kalau dipahami secara literal, wah bisa gawat. Bisa salah nanti pemahamannya. Padahal hukum sa'i adalah rukun. Nah, ini cara memahami Al-Qur'an. Jadi yang kedua, ini berarti apa? Berarti terjadi apa adik-adik semua? Ini istilahnya ini, istilah yang diajarkan oleh Pak Adang ini di kampusnya ini. Ini yang disebut dengan desakralisasi namanya. Jadi ayat ini adalah ayat tentang desakralisasi. Jadi kalau tadi ayat yang pertama tadi watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, itu adalah ayat yang mengajari kita untuk kaya, untuk punya uang. Orang kalau punya uang itu makannya cukup, gizinya seimbang. Kalau gizinya seimbang, otaknya jadi cerdas. Loh, kata istri saya, karena istri saya ini dokter spesialis anak, jadi saya banyak belajar. Ya. Nah, jadi jangan percaya sama trai itu. Kalau trai pinter ya pinter, trai bodoh ya bodoh. Enggak. Jadi anak-anak ini dipengaruhi oleh gizi. Makanya dulu anak saya di pesantren saya itu, ini sama Pak Ferry. Ini tiap hari saya suruh nyembelih kambing. Karena apa? Daging sapi itu ternyata penting. Orang Eropa itu makan daging sapi per tahun 93 kg. Tapi orang Indonesia makan daging sapi kalau Idul Adha. Ini Pak Wanto lagi sama Pak Harsono ini. Ya kan? Itulah kenapa kualitasnya beda ini Bapak dan Ibu semua, ya. Nah, ini sudah ada risetnya, sudah ada. Nah, maka kita ini harus menjadi orang yang rasional. Kalau tadi itu berarti dirasionalisasi. Dengan cara apa? Didesakralisasi. Yang tadinya itu berhala-berhala tadi itu disakralkan, tapi kemudian dengan ayat ini udah nggak sakral lagi. Jadi kalau kamu lewat di depan berhala tapi nggak ada niat untuk mensakralkan, nggak dosa, sudah gitu. Itu contohnya gini. Ini adik-adik tahu nggak? Diajari Pak Guru nggak? Kalau kita nyebut dewa-dewa itu dosa apa enggak? Dosa enggak? Syirik enggak? Syirik. Padahal adik-adik semua ini yang belajar bahasa Inggris pasti nyebut dewa-dewa itu. Kenapa? Diajari itu. Diajari hari-hari, nama-nama hari. Nama-nama hari apa? Bahasa Inggrisnya apa? Ahad apa? Ahad apa? Sunday. Kemudian Monday. Dan seterusnya. Tahu nggak artinya apa? Sunday itu dari kata sun. Sun artinya
matahari. Dei artinya bukan, Pak. Dei itu bahasa Yunani, artinya adalah dewa. Berarti Sunday itu artinya apa? Dewa matahari. Munde, Mande. Jadi Monday. Munde berarti apa? Dewi bulan. Tuesday. Siapa yang tahu? Tuesday. Dewi Tui. Silakan nanti dicek di Google. Dewi Tui. Kemudian Wednesday itu berasal dari kata wooden day. Jadi dewa wooden. Kemudian Thursday, Kamis itu. Ya, Thursday itu dari kata Thors. Thors itu api. Dewa Thors. Nah, ini yang saya dulu juga salah. Saya ini lahir dalam keluarga NU. Kemudian datang ke Semarang, menikah dengan elit Muhammadiyah. Jadi mertua saya ini Bu Profesor Sri Suhanjati itu aktivis Aisyah Muhammadiyah zamannya Prof. Abu Suud dulu. Nah, saya jadi Muhammadiyah, kira-kira begitu. Ya, masuk Muhammadiyah. Besok disuruh khutbah ini sama Pak Anas. Khutbahnya udah dikejar terus. Akhirnya saya kirim sudah. Ya, itu ya free day. Saya pikir karena di tempat saya itu liburnya hari Jumat, free day itu artinya adalah hari libur. Saya pikir ternyata free day itu berasal dari kata freak day. Freak itu adalah dewi dari Jerman. Kemudian Thursday itu adalah Saturnus Day. Jadi dewa Saturnus loh gitu. Planet Saturnus itu Yunani kuno. Nah, apakah kita kalau nyebut itu kemudian jadi musyrik? Nah, kalau pakai ayat tadi innas sofa wal marwata min sya'airillah, nah kita jadi aman. Kenapa? Oh, ternyata juga nggak tahu, ya kan? Nyebut Sunday, Monday, Tuesday tadi itu ternyata malah nggak tahu. Berarti tidak ada maksud untuk menyebut itu sebagai Tuhan. Nah, itu dia. Nah, berarti kalau kita ini sudah haji, ya, tadi punya uang, kemudian pikirannya rasional, ya, tidak berpikir mistis, ya, kayak Pak Wanto ini berpikir rasional. Itu tadi saya ngobrol sebentar aja, dikasih manajemen apa banyak sekali itu, rasional semua itu. Lah kalau nggak rasional ya bisnisnya gagal semua itu, bisnisnya nggak bisa jadi orang kaya. Nah, itu dia yang harus dilakukan. Ini terutama adik-adik ini nanti. Mestinya IPHI ini harus ada ini Pak Ferry. Ya, pelatihan ini pada adik-adik ini, adik kecil-kecil ini. Karena saya sudah membuktikan. Saya mendirikan pesantren itu tahun 2011. Yang saya ambil adalah anak-anak dari kampung-kampung. Saya kasih beasiswa. Saya awali dari 25 orang karena saya punya tanah di kampung warisan bapak saya. Itu saya tanamin tebu. Ya, tanahnya nggak luas, cuma 5 hektar. Di kampung, kalau di sini 5 hektar ya jadi bisa lumayan, ya kan, bisa agak pede kalau di depan Pak Wanto itu. Tapi ini di kampung sana, di kampung nanam tebu, hasilnya kira-kira cuma alhamdulillah 100 juta. Saya mikir, masa orang Yahudi berani 20%, masa saya nggak berani 30%. Saya ambil 30% untuk membiayai pada satu IAIN SPP baru 750.000. Jadi bisa membiayai 20 orang, saya tambah 5 orang kemudian. Tahun kedua meningkat hasilnya. Nah, ternyata Bapak dan Ibu semua ini, ternyata hasilnya, nah ini dia. Ternyata dengan modal tadi itu, tagline-nya tuh berilmu, berharta, berkuasa. Ternyata 60%-nya jadi dosen. 60% jadi dosen, termasuk diantaranya masuk di IAIN Salatiga, Pak. Oh, di IAIN Salatiga itu ada berapa itu mahasiswa saya itu yang hasil santri saya itu? Mungkin ada 10 orang. Di Fakultas Dakwah di bawah Rasimin sama Pak tadi itu Mukti Ali tadi itu dari tempat saya itu, ya, iya dari di sini kalian sini. Nah, ternyata melahirkan pengusaha itu jauh lebih sulit ternyata. Nah, ini nanti yang bisa jawab Pak Wanto, ya. Kenapa kok lebih sulit? Nah, kata Ciputra nih, Ciputra. Jadi kalau mau melahirkan pengusaha itu jalannya satu, itu anak pengusaha. Ini kan bukan anak pengusaha, ya kan? Anaknya siapa ini? Bukan anak pengusaha. Yang diharapkan adalah lingkungan. Anak-anak semua ini harus mendapatkan lingkungan. Ini alhamdulillah sudah ketemu nih. Sesekali ketemu sama pengusaha-pengusaha besar, ya kan? Orang-orang beruang tadi itu.
Sesekali lingkungannya jadi tahu ini. Sudah bagus Pak ini. Kadang-kadang diajak begini nih. Tadi itu dimotivasi untuk menjadi orang kaya. Nah, kalau lingkungannya nggak dapat, maka kata Ciputra tinggal satu, lingkungan sekolah. Sekolahnya ini betul-betul harus memberikan kurikulum yang mengajak mereka jadi orang kaya. Maka ya saya buat tadi itu karena saya tahu, oh ada banyak kesalahpahaman. Kemudian ada banyak lingkungan yang tidak mengajak orang jadi kaya. Yang mengatakan tadi, yang penting belajar agama. Kalau belajar agama, nanti dunia akan mengikuti. Itu enggak ada jelas itu. Enggak jelas itu sumbernya itu dari mana, itu enggak ada. Ya, di dalam Al-Quran jelas-jelas enggak ada itu. Di dalam hadis sepertinya juga enggak ada. Karena saya tidak banyak hafal hadis itu, saya enggak banyak. Ya. Tetapi saya kira enggak ada itu. Yang tadi itu, ya, kejarlah agamamu maka duniamu akan mengikuti, itu enggak ada. Yang ada adalah tadi ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang bagi akhirat. Nah, saya ingin membuktikan lagi. Ini ya kira-kira 10 menit lagi boleh? Kalau boleh, yang ketiga ya, yang ketiga ini kaitannya dengan haji juga. Tapi kalau ini kan tidak semuanya haji. Saya kasih contoh satu, bahwa ada banyak kekeliruan yang tadi itu disebabkan oleh memahami agama tidak tepat. Memahami satu ayat tidak dihubungkan dengan ayat yang lain, tidak dihubungkan dengan hadis. Nah, ini kerjaan Pak Dekan ini. Sebenarnya bukan saya ini, tugas Pak Dekan ini. Dekan ini Fuadah ini ya. Fakultas Usuluddin, Adab dan Humaniora. Nah, ada satu lagi, saya riset juga ini. Ini sudah lama ini, saya riset. Misalnya gini, saya tanya, adik-adik tahu takbiratul ihram? Tahu? Nah, berarti berasal dari kata takbir dan ihram. Ihram ada di haji. Tapi kalau takbiratul ihram ada di dalam sholat. Pertanyaan saya, ini yang belakang yang sudah agak gede-gede ini, dari sekolah mana? Aisyah tadi. Oke, saya tanya, kalau bisa jawab pertanyaan saya kasih hadiah 300.000. Oh, ya, gimana? Oke. Kenapa takbir pertama itu disebut dengan takbiratul ihram? Ayo, siapa? Mau ditambah jadi 500.000 boleh? Ayo tunjuk jari. Ayo siapa? Karena saya sudah riset siang tadi, ya, saya sudah riset juga di kampus UIN Semarang. Ternyata nggak ada yang bisa jawab. Jawabannya semuanya salah. Yang paling mendekati kata-kata ihram, jawabannya begini. Takbiratul ihram adalah takbir yang membuat sesuatu yang tadinya halal jadi haram. Nah, itu definisi itu di pesantren-pesantren begitu, ya. Kemudian karena ini sudah gede, ini Bapak dan Ibu ya. Kemudian saja berlogika. Apa itu contoh yang tadinya halal jadi haram? Makan, minum, ngentut, gitu. Saya tanya kemudian, kalau kamu sholat, ini pada saat Idul Adha pagi-pagi tadi itu makan daging yang setahun sekali, ya kan? Kemudian pas sholat duhur ada selilitnya saon, gitu. Selilitnya itu saon, mau dibuang sayang, mau dimakan, ingat tadi itu batal ya kan? Kalau dimakan batal, tapi haram apa enggak? Apa itu definisi haram? Definisi haram adalah kalau dilakukan dosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Coba tadi adik-adik, kalau tadi ada selilit sakon tadi itu, kemudian kalian makan, dosa enggak? Dosa enggak? Enggak dosa, tapi sholatnya batal. Seperti kalau lagi sholat kemudian ngentut, dosa enggak? Enggak, tapi batal. Berarti definisi tadi salah atau benar? Salah. Loh gitu. Apa itu takbiratul ihram? Ingat ini yang tahu adalah orang yang haji. Karena haji itu pergi ke Masjidil Haram. Loh gitu. Jadi haram itu artinya ada dua. Yang pertama adalah haram yang tidak boleh dikerjakan. Itu namanya larangan. Yang kedua, haram artinya itu hormat, mulia, suci. Maka Masjidil Haram artinya adalah masjid yang suci, masjid yang
mulia. Masjid yang pokok hal. Ya, maka kita pergi ke tanah suci. Lalu gitu. Maka yang disebut takbiratul ihram itu adalah takbir tanda kita mulai untuk menyucikan Allah. Loh gitu, nggak ada kaitannya dengan halal haram makan, itu nggak ada kaitannya. Tapi kemudian jadi salah orang memahami. Kemudian saya cek, oh ternyata di kurikulum sekolah kita begitu. Waduh, ini berarti keliru ini. Nah, ini tugas kita semua. Tugas kita ini Pak Pengasuh Pesantren ya. Tugas kita tadi itu meluruskan tadi pemahaman-pemahaman. Jadi takbiratul ihram itu adalah takbir untuk memulai untuk menghormati, menyucikan, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allahu Akbar berarti kita sudah menghormati Allah. Kalau sudah menghormati Allah, ada anak kecil lewat, ada anak kecil nangis, ya nggak ada urusannya gitu. Kecuali bahaya dia pegang kabel. Wah, ini bisa kesetrum. Nah, ini baru kita tolong. Tapi kalau enggak, ya biarin aja gitu. Itu sama dengan upacara bendera. Ada pemimpin upacara bilang apa? Kepada Sang Merah Putih, hormat gerak. Kepada pembina IPHI, hormat gerak, gitu kan? Hormat itu berasal dari kata haram. Berarti kepada pemimpin IPHI, muliakan. Loh gitu. Tapi memuliakan Allah dengan memuliakan pemimpin IPHI, pembina upacara, bendera merah putih itu beda gitu. Paham ya? Kita menghormati orang tua, menghormati pengasuh, menghormati teman, caranya juga beda-beda. Nah, itulah sebabnya karena tadi itu sholat kita itu adalah untuk menyucikan Allah, untuk menghormati Allah. Maka kita kalau mau sholat harus berwudu, bersuci ketika mau sholat disebut dengan toharoh, loh suci. Kita mau menyucikan Allah, diri kita sendiri harus suci. Dan bacaan-bacaannya itu adalah bacaan-bacaan tasbih, tahmid, dan istighfar. Kenapa begitu? Karena di dalam surat An-Nasr tadi dibaca Pak Imam tadi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu ya. Maka kalau bertasbih itu, kalau orang NU bacanya kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ini yang kecil-kecil NU apa Muhammadiyah? NU apa Muhammadiyah? Oh, enggak NU, enggak Muhammadiyah ya. Nah, kemudian kalau Muhammadiyah, kalau NU tadi kabira walhamdulillahi katsira, kalau Muhammadiyah Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini, dan seterusnya. Itu meminta Allah Subhanahu wa taala membersihkan diri kita, menyucikan kita. Kemudian habis itu baca alhamdulillahirabbil alamin. Berarti membaca bihamdi rabbika tadi itu. Fasabbih bihamdi rabbika. Kemudian baca ayat, kemudian Allahu Akbar. Kemudian baca Subhana rabbiyal azimi. Berarti NU ini berarti ya. Kalau Muhammadiyah bagaimana? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Ah gitu. Karena tadi itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Kemudian bangun. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu, memuji lagi. Kemudian membaca dan seterusnya ya. Nah, ini bukti adik-adik semua, bapak-bapak dan ibu-ibu, banyak hal yang tadi itu disalahpahami. Nah, caranya bagaimana? Ini dorongan untuk adik-adik semua. Saya menemukan metode ya. Metode menghafal Al-Qur'an yang saya inovasi di Monash Institute dan di Planet Nuvo tadi itu. Selama itu saya riset, kemudian saya menemukan 7 hal, 7 kewajiban kita pada Al-Qur'an. Yang pertama adalah membacanya, yang kedua mengartikannya, yang ketiga menghafalkannya, yang keempat merenungkannya. Nah, kalau merenung tadi jadi ngerti tadi, oh ini salah, ini salah, ini salah. Nah, setelah merenungkan kemudian menemukan kebenarannya, kebenaran itulah yang kita lakukan, kita kerjakan. Berarti yang kelima adalah mengerjakannya. Setelah mengerjakannya kemudian mengajarkannya. Ini Pak Dekan saya, ini kerjaannya tiap hari ngajar aja gitu. Setelah mengajarkannya kemudian memperjuangkannya. Nah, ini untuk para pengasuh. Saya sudah riset, ya saya melakukan riset. Menghafalkan Al-Quran
tanpa mengerti artinya itu tingkat kesulitannya 7 kali lipat. Makanya saya sekarang menghentikan aktivitas untuk meminta anak-anak kecil menghafalkan Al-Quran, kecuali yang perlu-perlu saja, untuk sholat misalnya. Yang perlu ditekankan lebih awal adalah mengerti artinya. Dan itu bisa. Kalau kita mulai dari yang kecil-kecil begini nih, yang TK-TK itu ternyata bisa. Ya, jadi kalau kita mau memulai, insya Allah bisa. Jadi membaca dulu, kemudian mengartikannya, baru menghafalkannya. Jangan dibalik, membaca langsung menghafalkan, nggak akan bisa. Ya. Nah, saya dulu juga begitu. Ketika SD sampai SMP menghafalkan Al-Quran nggak bisa. Nah, setelah SMA bisa ngerti artinya, alhamdulillah saya bisa menghafalkan Al-Quran cuma tidak lebih dari 2 tahun. Itu karena apa? Karena ngerti artinya. Gitu ya. Cukup dulu, ini sudah jam 9 persis. Semoga bermanfaat. Dan tadi sekali lagi adik-adik menjadi orang yang miskin atau kaya? Kaya raya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kami sampaikan kepada